Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahayudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru. Dalam kali ini saya akan memaparkan video tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, wawancara bersama kepala sekolah. Tujuan pembelajaran: CGP dapat melakukan suatu analisis atau penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Dengan para narasumber, pertama Pak Masriansyah, SPD, Kepala SDN 1 Lontar Selatan. Pak Asriyadi, SPD, PLT Kepala SDN Kampung Baru. Dan bersama Ibu Masni, SPDI, Kepala SDN 2 Lontar Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Lontar Selatan, Kabupaten Kota Baru. Dalam kegiatan ini saya akan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi maksud kegiatan kita hari ini, Pak, saya mohon izin ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan berkaitan masalah-masalah yang ada terjadi di sekolah. Mungkin kedatangan saya ini atau wawancara kali ini mengganggu aktivitas Bapak. Saya mohon maaf sekali kalau memang kegiatan hari ini mengganggu aktivitas Bapak. Terima kasih, Pak. Sebelum kita melakukan wawancara pada hari ini, saya ingin Bapak terlebih dahulu memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Diansyah, selaku Kepala SDN 1 Lontar Selatan, Kecamatan Lebak Barat, Kabupaten Kota Baru. Terima kasih, Pak. Nah, mohon izin, Pak, dalam wawancara ini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan di sekolah kita. Ada bisa dimulai, Pak, ya? Bisa. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi berkaitan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah, Pak? Selama ini saya selaku kepala sekolah biasanya melakukan identifikasi kasus-kasus tersebut lebih dulu. Ya. Misalnya ada menentukan apa itu dilema etika atau bujukan moral. Biasanya di sini ada dilema etika yang biasanya terdapat dua pilihan, namun saling bertentangan. Misalnya ada guru yang rajin dan berprestasi, tetapi malas belajar. Malas turun ke sekolah, Pak, ya? Nah, dengan kegiatan-kegiatan tadi. Iya. Sehingga kami selaku kepala sekolah mungkin bersikap kurang adil dari pandangan sisi yang lain, karena tadi yang berprestasi itu agak malas berangkat, sementara yang tidak mempunyai tugas dalam perjalanan berprestasi mungkin agak rajin, sehingga di situ terlihat adanya kurang keadilan. Nah, jadi seperti ini, Pak, ya. Jadi menurut Bapak
dalam mengidentifikasi kasus ini, ya pertama Bapak terlebih dahulu menentukan apakah itu kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, misalnya ada guru orangnya ini rajin tapi di sisi berprestasi ya, tapi di sisi lain dia enggan atau kadang malas tuh mengajar karena alasan tertentu seperti itu ya, sehingga Bapak menjadi dilema seperti itu Pak ya. Nah kemudian Bapak itu harus benar-benar bisa menentukan mana yang harus kita ambil supaya tidak terjadi konflik yang terus menerus Pak ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai pendidikan? Kami selaku kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, sehingga kami biasanya duduk bersama dalam membentuk sebuah tim atau ada tim untuk bermusyawarah, hanya berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Contohnya tadi ada dilema. Selanjutnya dalam pemberian keputusan harus memikirkan yang terbaik dengan semua pihak yang terlibat di satu tim itu. Jadi sehingga mengambil keputusan yang akurat atau yang lebih baik daripada kami mengambil keputusan sendiri. Jadi menurut Bapak, Bapak tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri, harus melalui musyawarah Pak ya, Dengan guru yang lain. sehingga permasalahan yang dihadapi itu memberikan solusi ya Pak ya yang terbaik. Kemudian keputusan itu memang harus suatu hal yang paling terbaik sehingga tidak merugikan ya kedua belah pihak Pak ya, seperti itu. Karena apapun hasilnya, jika mengambil keputusan dengan bersama atau satu tim, pasti hasilnya itu yang terbaik. Oke, selanjutnya nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Setiap ada permasalahan, tidak langsung mengambil keputusan, tapi mengambil beberapa langkah-langkah ya. Misalnya mengumpulkan informasi dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Jadi di samping kita mengumpulkan, kita menilai dulu permasalahannya, bertentangan. Yang ketiga, mungkin membahas permasalahan terlebih dahulu bersama tim. Jadi dikatakan kita bisa mengambil keputusan sendiri. Mungkin yang selanjutnya melakukan diskusi bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik sehingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, setelah itu baru kita menyusun rencana pelaksananya ke depan. Oh, seperti ini yang terbaik, ini yang tidak baik. Jadi ada semacam beberapa langkah. Jadi intinya kita mengumpulkan informasi dulu, baru mengambil atau mengidentifikasi nilai-nilai yang Tindakan Pak ya. ditinggalkan. Jadi yang Bapak lakukan itu pertama mencari-cari dulu informasi dulu, apakah ini benar atau tidak Pak ya, apakah ini cuma berita hoax ya, apakah ini hanya berupa adu domba, jangan sampai ini berniat mengadu domba misalnya ada kasus seperti itu Pak ya. Itu yang kita jaga di belakangnya. Nah kemudian mengidentifikasi apakah ada nilai-nilai yang akan bersinggungan atau bertentangan Pak ya. Misalnya ada nilai di situ misalnya keadilan di situ Pak ya. Kemudian ada nilai tanggung jawab. Nah, kemudian menurut Bapak tadi Bapak akan membawa permasalahan itu bersama timnya dulu Pak ya. Kemudian didiskusikan untuk mencari solusi yang terbaik Pak. Luar biasa Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik?
untuk mengambil keputusan, ya mungkin yang paling efektif menurut saya adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu. Melakukan pendekatan secara individu kepada yang bersangkutan, kemudian memberikan keputusan dengan adil dan bijaksana. Jadi menurut saya keterbukaan yang sangat penting itu, keterbukaan dan komunikasi terhadap permasalahan pada satu kasus ini yang secara individu. Jadi tidak bisa hanya mengambil tanpa mengambil pendekatan dulu. Kita dekati dulu. Banyak ada kasus salah satu dulu. Kita dekatin, kita bincang-bincang, atau komunikasi, dia bisa mengambil terbukaan Pak ya, terbukaan. Oke, luar biasa Pak. Jadi dalam pengambilan kasus terutama yang dilema etika ini, terlebih dahulu Bapak akan paling efektif itu melakukan pendekatan terlebih dahulu pada yang bersangkutan, karena supaya bisa memberikan keputusan yang adil dan bijaksana, ya seperti itu. Kemudian paling efektif itu juga ada keterbukaan, Pak ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini kita sebelum mengambil keputusan, tantangannya Pak. Dalam mengambil keputusan, kita harus bisa mengambil kepuasan terhadap yang individu tersebut. Ada yang kita masih menganggap itu masih kurang. Saya rasa pengaruhnya dari ketidakpuasan, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi intinya kita mengambil keputusan itu bisa membuat keputusan yang tepat. Jadi untuk memberikan kepuasan terhadap guru yang mempunyai permasalahan. Oke. Jadi biasanya menurut Bapak itu tantangannya dalam pengambilan keputusan itu membuat keputusan itu sendiri Pak ya, membuat keputusan itu sendiri sehingga keputusan itu benar-benar tepat ya, sehingga guru yang tersebut puas atas segala keputusan Bapak, tidak merasa dia dirugikan, tidak ada nilai-nilai yang bersinggungan di situ Pak ya, terutama nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan utama Pak ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, misalnya ada masalah itu langsung diselesaikan hari itu, atau kita bikin jadwal dulu untuk menyelesaikan, atau bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Saya tidak pernah menjadwalkan secara khusus, Pak. Oh, tidak ada ya. Tetapi kalau memang ada permasalahan, saya berusaha menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Jangan berlarut-larut, kemudian membuat rencana penyelesaian melalui diskusi. Jadi intinya tadi yang berkaitan kita adanya pendekatan tadi. Jadi berusaha menyelesaikan secepat mungkin, tidak dijadwalkan secara khusus. Oke, jadi menurut Bapak tidak ada jadwal ya. Pokoknya kalau ada masalah, Ya, jangan ditampung. ditampung. Kalau bisa hari itu juga kita cari solusi ya. Cari solusi yang terbaik untuk ada permasalahan yang dihadapi. Karena kalau kita tampung, Pak ya juga ya. Misalnya kita tampung ada lagi permasalahan besok, menumpuk jadinya Pak ya, seperti itu. Jadi berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Dengan baik, tanpa adanya yang merasa dirugikan ataupun dengan adanya yang bersinggungan terjadi Pak ya. Oke Pak, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika?
apakah seseorang yang biasa membantu Bapak itu untuk mempermudahkan pengambilan nilai etika ini? Ya Pak, jadi yang untuk mempermudah untuk mengambil keputusan ini adanya tim tadi Pak. Adanya tim tadi, dan tidak kalah pentingnya ada dukungan dari komponen komunitas di sekolah. Iya, ya. Jadi bisa menyelesaikan dalam bersama-sama untuk menetapkan keputusan. Jadi tidak ada keputusan, tidak bertindak sendiri, tetapi bersama-sama dalam satu tim atau komponen komunitas yang ada di sekolah. Jadi seperti yang Mas sampaikan tadi ya, bahwa di sekolah ini kan sudah ada komunitas Pak ya, ada komunitas belajar. Jadi setiap permasalahan itu dibawa ke dalam komunitas Pak ya, disampaikan di situ. Itu termasuk faktor yang mendukung Pak ya, dari dukungan dari tim, kemudian dukungan dari komunitas. Kemudian di situ bersama-sama menetapkan keputusan Pak ya. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang terakhir barangkali ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya Pak ya, dari pembelajaran. Saya selama ini belajar untuk mengambil keputusan itu intinya pentingnya komunikasi dan keterbukaan Pak. Oh ya. Kita mendengarkan semua pendapat supaya bisa bersikap fleksibel dalam menyesuaikan keputusan, di mana berdasarkan situasi yang ada. Karena keputusan harus tetap bersifat adil dan memberi manfaat bagi semua. Ini tidak untuk satu pihak saja, untuk kita semua. Jadi yang paling dominan menurut saya selama ini adalah pentingnya komunikasi dan keterbukaan. Jadi menurut Bapak pembelajaran yang Bapak dapatkan dari pengalaman mengambil keputusan itu adalah komunikasi yang terbuka, kemudian mendengarkan semua pendapat dari rekan-rekan ya, dari komunitas, barulah kita bisa mengambil keputusan. Kemudian keputusan itu harus tetap bersifat adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Itu semuanya. Oke Pak. Mungkin cukup sampai di sini bincang-bincang kita wawancara hari ini Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini ya, harapan terus Bapak kembangkan di sekolah, terus tingkatkan Pak, supaya pengambilan keputusan Bapak di sekolah tetap selalu bersinergi, kemudian mengandung empat paradigma, ada beberapa paradigma, ada prinsip penanganan dilema etika Pak. Kemudian tadi Bapak sudah juga menyampaikan langkah-langkah yang strategis dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam pengujian keputusan. Kira-kira cukup sampai di sini Pak ya. Saya mohon maaf kembali apabila kegiatan kita hari ini, kegiatan saya wawancara Bapak mengganggu aktivitas Bapak. Sebelumnya juga saya berterima kasih sekali karena Bapak telah memberikan waktu luang dalam kegiatan wawancara kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahyudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Lontar Selatan, Kabupaten Kota Baru. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya maaf mungkin mengganggu aktivitas Bapak dalam kegiatan kali ini. Saya kedatangan saat kemari ini bertujuan untuk mewawancarai Bapak menyangkut keputusan-keputusan
yang selama ini yang Bapak ambil di sekolah. Kira-kira mungkin Bapak bersedia ya, Ya, Pak, bersedia. sebelum kita melakukan praktik wawancara ini, dahulu saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya adalah Asriani SPD, PLT, Kepala Sekolah SDN Kampung Baru, Kecamatan Bawah Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru. Saya merasa diberikan apresiasi karena diberikan waktu dijadikan sebagai ada sesi wawancara dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas dalam guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bapak Mahayudin dari SDN 1 Montas Selatan. Terima kasih Pak atas apresiasi yang Bapak berikan kepada saya. Benar Pak, ini adalah merupakan tugas sebagai calon guru penggerak yang dimana adalah tugas demonstrasi kontekstual 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Izin Pak, mohon izin saya akan melanjutkan kegiatan wawancara bersama Bapak. Ada beberapa hal nanti akan saya tanyakan menyangkut bagaimana praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah Bapak pimpin. Bisa dimulai Pak? Silahkan. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral apabila terjadi di sekolah Bapak? Kalau di sekolah itu sudah pasti akan terjadi namanya dilema etika, baik itu yang berkenaan dengan peserta didik, kemudian juga yang berkenaan dengan tenaga pendidik itu sendiri. Ya, yang pertama itu kalau berkaitan dengan peserta didik, itu adalah terlebih dahulu adalah mengidentifikasi melalui guru yang bersangkutan. Misalnya itu dari guru kelas 1, kalau yang ibaratnya itu yang berkaitan dengan guru kelas 1 dan juga sampai dengan kelas yang lain. Kalau berkenaan dengan tenaga pendidikan atau guru, maka hal yang kami lakukan adalah tetap berkoordinasi dengan guru-guru yang sudah senior, kemudian rekan-rekan yang bisa dibawa untuk berkolaborasi, kemudian bertukar pikiran untuk menyelesaikan dilema etika yang terjadi pada guru-guru tertentu. Oke Pak. Oke, jadi ini pasti terjadi Pak ya. Pasti terjadi Bapak yang namanya dilema etika di sekolah. Nah, kalau misalnya itu berkaitan dengan peserta didik, biasanya Bapak melakukan identifikasi melalui guru tersebut Pak ya. Kemudian kalau berkaitan dengan tenaga pendidik, pasti berkoordinasi langsung dengan guru yang bersangkutan. Bisa melalui juga diskusi Pak ya. Luar biasa Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kita mengambil suatu kebijakan itu pastikan yang pertama itulah kita menimbang hasil keputusannya itu ibaratnya itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan, walaupun ada yang merugikan salah satu pihak, kita cari solusi bahwa yang dirugikan itu seminimal mungkin. Artinya adalah bahwa kedua belah pihak itu terselesaikan dengan baik, kemudian juga tidak lupa dengan kolaborasi dengan semua rekan guru. Kemudian kalau memang itu sangat urgent, kami tidak terlepas dari adanya kolaborasi dengan komite sekolah maupun pengawas sekolah yang ada, yang menjadi
pengawas yang ada di sekolah SD. Jadi dalam mencari solusi itu Pak selalu ya mencari jalan yang terbaik ya, dengan seperti itu Pak. Kita mencari jalan apa namanya, ada kolaborasi. Maksudnya itu jangan sampai dari salah satu pihak itu merasa dirugikan ya. Nah, kalau misalnya lebih kasusnya itu dianggap lebih berat, nanti harus memanggil komite atau dengan pengawas yang menjadi pengawas sekolah bapaknya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah? Kalau yang pertama itulah, kalau yang namanya dilema itu kan berarti kan pertama kita kan harus mengidentifikasi dulu kenapa hal itu terjadi. Yang kemudian adalah memvalidasi apakah itu benar adanya. Kemudian yang ketiga adalah baru ada namanya bermusyawarah atau kolaborasi. Tentu saja semua yang ada warga di sekolah, terutama adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Kemudian kembali kami ingatkan bahwa kami itu tidak terlepas dari yang namanya komite sekolah, karena itu adalah mitra kami dalam bertukar pikiran. Karena beliau itu juga bisa memberikan informasi bahwa mungkin di luar kami ada yang tidak tahu, beliau tahu. Jadi itu kan bisa menjadi sebagai bahan masukan buat seorang pemimpin untuk membuat keputusan yang bijak. Jadi langkah-langkah yang seperti Bapak lakukan itu biasanya pertama ya Pak, kalau ada masalah atau apa itu identifikasi dulu apa sih inti permasalahan. Kemudian melakukan validasi ini benar atau ini cuma berita bohong aja atau gimana ya. Kemudian ya selalu biar melakukan musyawarah, itu hal penting Pak ya, untuk semua warga sekolah terutama guru ya. Kemudian Bapak selalu melibatkan namanya komite ya, karena menurut Bapak komite itu mungkin beliau lebih tahu daripada warga sekolah karena mereka ada di luar daripada gabung dengan masyarakat. Seperti itu Pak ya. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, yang paling Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu kan harus selalu berpatokan bahwa musyawarah itu sangat diperlukan dalam mengambil suatu kebijakan. Kenapa? Dari hasil musyawarah itu adalah kita bisa dengar pendapat dengan rekan-rekan yang lain. Artinya adalah kemudian juga dari dua pihak, alangkah bagusnya itu kita mendengar masing-masing bahwa oh inilah yang terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian dari hasil ada pendapat atau pendapat musyawarah mana hasil yang terbaik, artinya itu merupakan benar-benar itu penyelesaian yang terbaik, maka langkah itu yang akan kami ambil. Jadi menurut Bapak pengambilan keputusan yang paling efektif itu adalah melalui musyawarah ya, seperti itu, karena dengan musyawarah itu kita bisa sama-sama mendengarkan pendapat dari rekan-rekan. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan perselisihan ya, mungkin ini pendengar saya ada dari dua belah pihak, itu kita sama-sama mendengarkan penjelasan mereka seperti apa. Nah, kemudian yang menentukan itu hasil yang paling terbaik itu memang hasil dari musyawarah itu. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bapak? Kalau yang berkenaan dilema etika kayaknya memang susah Pak. Ya. Artinya adalah yang pertama itu adalah kita tahu
artinya itu berapa sih penghasilan seorang guru. Ya. Itu kan akhirnya kan memang akan membutuhkan nilai etika. Artinya adalah beliau itu ingin mencari penghasilan di luar, contoh misalnya. Ya. Kemudian juga kan dia juga terikat dengan sekolah. Ya. Artinya adalah bahwa perlu kita ketahui bahwa berhasil tidaknya suatu pendidikan di sekolah itu ujung tombaknya adalah seorang guru. Jadi di sini adalah fungsinya seorang pemimpin itu mencari solusi yang terbaik ya, agar guru itu bisa sejahtera. Artinya itu tidak kepentingan di luar itu tidak mengganggu tugas dan kewajibannya sehari-hari sebagai seorang guru. Artinya adalah bahwa seorang pemimpin itu harus bisa membuat kebijakan yang baik yang dilandasi dengan tetap kami hasil rekomendasi dari saran dari kepala rekan-rekan kemudian komite sekolah. Kami tidak akan terlepas dari saran guru-guru atau rekan-rekan sekolah yang kemudian juga dari komite sekolah dan juga pengawas sekolah. Kami tidak terlepas dari tiga hal tersebut. Jadi selama ini barangkali perlu saya tangkap ya, tantangan dalam pengambilan keputusan itu menjadi dilema itu adalah misalnya ini ya kesejahteraan guru ya. Karena di mana ada mungkin ya ini menjadi dilema. Sisi lain dia mengajar tapi dia juga mencari penghasilan di luar itu. Kemudian mungkin di sekolah itu tugasnya mulai berkurang ya seperti itu. Akhirnya dilema di situ ada integritas, tanggung jawab mungkin ditinggalkan oleh guru ini. Akhirnya ada nilai-nilai yang saling bertentangan seperti itu. Kemudian ada paradigma yang di situ yang harus dianukan ya, di mana mungkin guru ini jangka panjang dan jangka pendeknya berdampak pada siswa, sangat berdampak pada siswa. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ini? Apakah itu langsung kalau ada masalah diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nanti saya buatkan jadwal, atau kemudian bentuk prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Seperti itu. Berkenaan dengan jadwal, selama ini kami tidak memiliki jadwal tertentu. Artinya adalah apabila ada kejadian yang berkenaan dengan bidang etika, kami itu mengambil sikap bahwa alangkah bagusnya, alangkah lebih baik kalau masalah ini cepat terselesaikan. Kadang-kala kalau kasus atau kejadian itu berlarut-larut, kadang-kala itu masalah itu semakin banyak. Karena kadang-kala juga itu adalah bahwa masalah itu kadang-kadang itu bukan hanya dari orang tertentu, kadang-kadang diperuncing dengan pihak-pihak yang lain, pihak ketiga. Akhirnya masalah itu semakin banyak. Yang menjadi prosedur yang kami lakukan adalah barang tentu Pak. Kami itu yang pertama adalah kembali kami yang jawab untuk kalau kami yang pertama itu adalah mengidentifikasi identitas. Apa sih akar permasalahan tersebut? Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kejadian apa benar nggak ini? Dan ketiga adalah sudah tentu banget melakukan musyawarah. Artinya adalah kalau memang ini terjadi dua pihak, kami akan memanggil kedua pihak tersebut. Sementara pengalaman 1 tahun sebelumnya memang terjadi beberapa kasus yang seperti misalnya hari ini kami itu mengetahui permasalahan tersebut. Jika memungkinkan hari itu kami selesaikan, lain lambat besok hari itu kami sudah selesai. Artinya kami secepat mungkin menyelesaikan permasalahan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Oke,
Jadi selama ini Bapak tidak punya jadwal tertentu Pak ya. Oh ini ditampung dulu beberapa baru kita carikan dulu. Berarti masalah itu bisa Bapak selesaikan dengan secepatnya, paling tidak ya 1 hari lah. Tapi tetap selalu melakukan dengan musyawarah Pak ya, identifikasi masalah, apakah ini benar atau tidak. Masalah ini hanya berita-berita burung saja. Iya. Biasa. Oke, yang selanjutnya pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ya, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lembaga tiga seseorang? Kalau dikatakan seseorang, kami tidak terlalu terpaku pada seseorang. Artinya adalah kami di sini itu adalah bahwa kami itu di samping sebagai rekan kerja, kami juga itu menerapkan yang namanya asas kekeluargaan. Artinya adalah jika seseorang atau di antara kami itu ada masalah, maka kami akan selesaikan secara bersama-sama. Artinya adalah ada salah satu rekan yang punya masalah, maka rekan yang lain adalah akan membantu atau mensupport bagaimana caranya agar permasalahan itu bisa terselesaikan. Jadi kami tidak terlalu terfokus pada seseorang, tapi kami menerapkan yang namanya asas kekeluargaan. Jadi secara menyeluruh Pak ya, kompak dalam satu sekolah ini namanya tadi Bapak semua asas kekeluargaan, di mana apabila salah satu rekan mengalami masalah, maka rekan-rekan lain bisa memberikan ya, solusi atau memberikan masukan jalan yang terbaik untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka. Selanjutnya ini pertanyaan Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai ini yang terakhir tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan tidak baik kita? Pengalaman mengenai yang dialektika pertama itu adalah bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu betapa pentingnya pilihan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu akar permasalahan tersebut. Artinya adalah harus kita identifikasi dulu dari mana sumbernya, kemudian apa penyebabnya, kemudian juga yang kedua adalah kita harus itu namanya memvalidasi permasalahan tersebut. Jangan sampai itu adalah cuma berita yang tidak benar, dan juga jangan sampai itu bahwa itu bahkan itu adalah sebuah adu domba. Ya, benar. Nah, yang ketiga adalah betapa pentingnya yang namanya dengan musyawarah. Artinya melalui musyawarah itu adalah kita akan menghasilkan suatu keputusan yang sangat bijak. Artinya adalah kita tidak akan menyesali keputusan yang terbuat karena keputusan tersebut berdasarkan keputusan bersama. Kira-kira itu Pak yang menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pilihan. Jadi saya tangkap pertama Bapak akan ya tetap pada mengidentifikasi masalah, di mana harus mengetahui dulu akar permasalahan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian melakukan validasi permasalahan yang terjadi, mengecek kebenaran seperti itu. Maka ini jangan-jangan ini akan sebuah adu domba seperti itu ya. Kemudian tidak kalah paling utama adalah musyawarah. Karena apapun hasil dari musyawarah itu akan menjadi keputusan yang paling terbaik dengan tidak ada yang merasa tersakiti dari kedua belah pihak. Luar biasa perbincangan wawancara kita hari ini Pak. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas wawancara dan kesediaan Bapak meluangkan waktu bersama saya, dan mungkin ini kegiatan
kita cukup sampai di sini Pak. Mungkin kita ada waktu yang lain bisa dipertemukan kembali pada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya. Saya secara pribadi kembali lagi berterima kasih dan memohon maaf atas mengganggu aktivitas Bapak pada kegiatan hari ini. Mungkin Bapak akan melakukan, tapi karena kedatangan saya akhirnya barangkali ada kegiatan Bapak yang kayaknya Bapak pending seperti itu Bapak batalkan. Tapi saya ucapkan terima kasih atas presiden Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mahyudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Lontar Selatan, Kabupaten Kota Baru. Dalam kegiatan ini saya akan melakukan wawancara penguatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Jadi kedatangan saya kemarin Bu, ya, itu tujuannya adalah untuk mewawancarai Ibu, ya, tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan di sekolah. Jadi saya secara pribadi memohon maaf kalau misalnya kedatangan saya ke sini mengganggu aktivitas di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi mohon izin Bu, nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu tentang tadi itu pengambilan keputusan yang Ibu laksanakan di sekolah Ibu ini. Kita bisa mulai Bu? Nah, sebelum kita memulai, saya persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 2 Lontar Selatan. Nama saya Ibu SPDI. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan sesi wawancaranya Bu ya. Pertanyaan pertama, selama ini ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral itu berdasarkan dari uraian kasus yang akan saya putuskan. Misalnya untuk dilema etika itu terdapat dua pilihan yang sama-sama benar dan bertentangan, sehingga harus memilih pilihan yang terbaik dari dua pilihan tersebut. Selanjutnya, untuk bujukan moral harus memilih antar benar dan salah beserta adanya tekanan sehingga harus memungkinkan pilihan yang salah lebih menguntungkan. Oh ya, Seperti itu. Jadi menurut Ibu ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu, Ibu berdasarkan kasus yang akan diputuskan Bu ya. Nah misalnya kalau dilema etika itu ada misalnya sama-sama benar, Ya. tapi ini bertentangan Ya. dengan nilai-nilai. Nah, kemudian kalau bujukan moral itu berkaitan dengan adanya benar dan salah. Ya. Seperti itu ya. Ya. Nah, oke. Kemudian
selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Nah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini Pak, saya lakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Terlebih dahulu saya mencermati dampak yang akan terjadi pada permasalahan tersebut. Kemudian saya mengajak 2 atau 3 orang guru untuk berdiskusi tentang rencana yang akan saya putuskan. Setelah itu, permasalahan tersebut saya sampaikan dalam forum komunitas di sekolah untuk dibicarakan dan diputuskan bersama-sama tanpa adanya pihak yang dirugikan. Seperti itu Pak. Oke ya. Jadi selama ini Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah itu pertama melakukan ya, ada diskusi Bu ya tentang apa rencana yang akan diputuskan. Kemudian baru dari rencana itu dibawa dalam komunitas ya, seperti itu Bu ya. Ada kumpulan komunitas di sekolah Ibu. Kemudian barulah permasalahan itu diputuskan bersama-sama tanpa harus ada yang merasa dirugikan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, berarti langkah-langkahnya seperti itu ya. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Adapun langkah-langkah yang biasa saya lakukan Pak, pertama mengumpulkan semua informasi yang ada bersama rekan guru-guru tertentu. Saya kumpulkan. Kemudian melakukan identifikasi nilai-nilai yang akan bertentangan. Kemudian memikirkan dampak yang diambil dari putusan tersebut. Melakukan diskusi bersama dengan guru dalam komunitas. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kemudian melaksanakan putusan tersebut dengan perencanaan yang matang. Seperti itu Pak. Luar biasa. Jadi kalau saya mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan sebuah keputusan itu sepertinya sudah sesuai dengan apa yang saya pahami tentang 9 langkah dalam melakukan pengambilan keputusan atau pengujian dalam kasus dilema etika. Di mana Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa pertama langkahnya Ibu akan mengumpulkan dulu informasi informasi permasalahan yang dihadapi di sekolah, dikumpulkan dulu ya dengan rekan-rekan guru. Kemudian setelah terkumpul informasinya itu Ibu akan mengidentifikasi, mencari tahu ya apakah ini ada nilai-nilai yang bertentangan di dalamnya. Kemudian memikirkan apa dampak ya yang akan Ibu ambil, apakah ini akan ada yang dirugikan atau bagaimana. Kemudian Ibu akan membawa dalam diskusi ya dengan guru-guru dalam komunitas. Setelah itu baru melakukan pengambilan keputusan seperti itu. Ya, luar biasa Bu langkah-langkah ini. Kalau bisa ini langkah-langkah seperti ini Bu ini terus Ibu pertahankan dalam setiap permasalahan yang Ibu hadapi. Insya Allah tidak akan pian mengalami hambatan dan tidak akan pernah merasa pihak yang akan dirugikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, hal yang paling efektif adalah melibatkan semua rekan-rekan sejawat.
dalam proses pengambilan keputusan. Seperti itu Pak, biasanya saya lakukan, saya berkonsultasi lalu kita lakukan. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi menurut Ibu itu yang paling efektif dan efisien serta terkendali mungkin Bu ya dalam pengambilan keputusan, rekan-rekan harus dihadirkan semua. Ya, semuanya. Harus dihadirkan, dilibatkan, semuanya harus bisa memberikan pendapat Bu ya. Iya, betul. Nah, jangan jadi kalau misalnya ada yang tidak hadir, kita pending dulu, kita hadirkan dulu semuanya supaya semuanya mendengar. Kecuali ada alasan tertentu. Oke, seperti itu Bu ya. Sakit atau Ya, apa, tidak bisa tidak diambil bisa lagi. berhadir. Luar biasa Bu. Jadi setelah hadir semua, baru proses pengambilan keputusan itu dilakukan seperti itu. Tentunya setelah mendengarkan masukan pendapat ya dari rekan-rekan tadi. Oke. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan ya tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu, yang Ibu anggap ini tantangan berat ini atau bagaimana? Nah, selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah adanya konflik kepentingan dan ketidakpuasan dalam mengambil keputusan, sehingga mempersulit untuk menentukan dan memutuskan pilihan yang dapat diterima oleh semua pihak. Seperti itu Pak. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi tantangannya itu Iya. Ada konflik kepentingan ya Iya. Dalam pengambilan keputusan. Nah, karena mungkin ada yang tidak puas Iya, betul dengan sekali. keputusan tersebut Iya. Bu ya. Iya. Nah, sehingga itu menurut Ibu ini mempersulit dalam menentukan dan memutuskan pilihan yang dapat diterima oleh semua pihak. Iya. Jadi itu perlu Ibu gali lagi. Iya. Tantangan itu memang dalam satu sekolah mungkin ya kita itu tidak seirama, tidak sependapat, ada aja permasalahan, tapi Ibu harus tetap mencari dia dan anunya ya, oke. Sehingga apapun keputusan yang Ibu ambil itu akan pertama lebih bertanggung jawab, kemudian kalau itu berkaitan dengan murid itu berpihak pada murid, jangan membuat keputusan yang kita buat itu akhirnya murid merasa tercurangi atau jadi murid diabaikan seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya itu tidak boleh usahakan jangan ada nilai-nilai universal yang saling bertentangan. Misalnya ada yang nilai kalau kita sebagai guru ada nilai integritas, tanggung jawab kita sebagai guru, itu jangan sampai keputusan itu bertentangan. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu? Nah, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, nah, apakah misalnya nih kalau ada permasalahan langsung diselesaikan hari itu juga di tempat itu juga, atau Ibu buatkan jadwal untuk menyelesaikannya, nanti aja dulu kita buatkan jadwal dulu, bikin jadwal dulu seperti ini, atau misalnya ada prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah? Oke Pak, selama ini dalam hal katakanlah atau jadwal penyelesaian kasus, saya tidak memiliki jadwal yang khusus karena biasanya saya menyelesaikan permasalahan dengan secepat mungkin. Terkadang saya harus atur jadwal bersama rekan-rekan untuk membicarakan tingkat kerumitan permasalahan yang dihadapi Pak, seperti itu. Oke, ya. Jadi dalam hal menyelesaikan kasus dilema etika ini Ibu tidak memiliki jadwal tertentu ya, jadwal khusus apalagi ya. Pokoknya apabila ada permasalahan itu kalau bisa secepat mungkin diselesaikan, paling lambat ya satu hari lah. Karena ada kesibukannya. Kalau bisa selesaikan, karena kita nggak tahu Bu ya.
mungkin besok ada lagi permasalahan Nah, baru. setiap hari hampir Nah. ada permasalahan baru. Begitu ada langsung Iya. kita selesaikan. Jadi akhirnya nanti kalau ditumpuk-tumpuk akhirnya menumpuk. Menumpuk. Artinya nggak bisa lagi selesai. Akhirnya frustasi kan. Iya. Oke, luar biasa. Nanti pusing sendiri. Oke. Jadi di sini saya lihat ibu menyampaikan tadi bersama membicarakan bersama dengan rekan-rekan ya. Nah, tingkat kerumitan permasalahan yang ada. Jadi ibu sering juga kalau ada masalah itu curhat dulu dengan Sharing sama-sama dulu sebelum dibawa ke forum rapat musyawarah seperti itu Bu ya. Itu luar biasa Bu. Nah, selanjutnya Bu ya saya tanyakan lagi. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kelima itu? Nah, seperti itu. Maksudnya pertanyaan itu apakah guru atau Nah, iya. Nah, itu kalau sebenarnya Pak, selama ini guru yang ada di sini hampir ya Pak ya, konsultasi untuk ibu sangat membantu, Ya. sangat membantu menyelesaikan permasalahan di sini. Saya sangat bersyukur sebagai kepala sekolah SDN 2 di Sekolah Selatan 2 ini, bersyukur dengan mendapatkan kawan-kawan yang sangat baik dan luar biasa di tempat ini. Oke. Sangat bersyukur mendapatkan teman-teman yang baik. Oke, jadi apa namanya Bu? Kadang-kadang kalau ada permasalahan seperti ini, ada orang yang membantu ibu, biasanya menolong, mempermudah dalam pengambilan keputusan. Yaitu rekan-rekan sejawat Bu ya, sejawat ibu, guru-guru yang membantu ibu memberikan Iya. masukan ya. Nah, selain itu, apakah selain guru-guru ada Pak pengawas Bisa biar saya ibu bisa juga Pak sering pengawas, bisa juga sesekali pengawas bisa juga memberikan masukan masukannya. dalam pengambilan Iya, keputusan itu. Luar biasa, berupa dukungan moral Bu ya, masukan atas kasus tersebut Bu ya, sehingga mempermudah ibu nanti mempermudah ya mengambil keputusannya seperti itu. Oke, ini yang pertanyaan yang terakhir. Dalam semua hal yang telah ibu sampaikan dari awal tadi sampai ini, nah pembelajaran apa ini yang ibu dapat petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan ini? Ini terakhir ya Pak ya. Iya, terakhir. Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika adalah dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan mengajak semua unsur untuk terlibat dalam proses tersebut. Seperti itu. Jadi yang ibu bisa ambil dari pelajaran ya dalam pengalaman pengambilan keputusan itu bahwa setiap permasalahan yang kita ambil itu ya yang kita putuskan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan dan mengajak ya semua unsur untuk terlibat dalam proses tersebut. Maksud di sini mungkin maksud ibu adalah semua rekan-rekan guru. Nah kalau perlu sesekali dilibatkan, kalau lebih parah Bu ya, kasusnya tidak bisa lagi ditolerir kadang melibatkan komite Bu ya, karena seperti itu dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi langkah-langkah yang ibu sudah sampaikan tadi ini ya terus dikembangkan ke depan supaya lebih mantap, terus ditingkatkan Bu. Nah, karena ini yang ibu sudah sampaikan ini sudah sangat bagus ya untuk dalam pengambilan keputusan di sekolah yang ibu pimpin ini. Nah, semoga ibu ke depannya ini selalu bersinergi dengan rekan-rekan di sekolah ini, satu arah, satu tujuan untuk membangun SDN 2 Lontar Selatan ini. Nah, mungkin demikian wawancara saya dengan ibu hari ini. Mudah-mudahan pertemuan dan wawancara kita hari ini menjadi nilai ibadah dan kemudian kita bisa tingkatkan lagi ke depan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah,
dan saya secara pribadi kembali lagi memohon maaf karena mungkin ada mengganggu sedikit jadwal ibu, dan atas kedatangan saya apabila itu terjadi saya mohon maaf, dan saya sangat berterima kasih Bu atas kesediaan waktu, tempat, dan fasilitas yang ada yang ibu sudah sediakan untuk saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis dan refleksi hasil wawancara. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Dari hasil wawancara yang saya lakukan menunjukkan bahwa ketiga kepala sekolah tersebut dalam pengambilan keputusan dilema etika sangat menjunjung tinggi kehati-hatian, sehingga setiap permasalahan harus melalui diskusi dan musyawarah untuk pengambilan keputusan, sehingga tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal lain yang menarik adalah adanya keterlibatan rekan-rekan sejawat dan tim dalam bentuk komunitas yang bertugas memberikan saran dan masukan tentang keputusan yang akan diberikan. Namun dari keputusan yang telah dibuat, ketiga kepala sekolah tersebut masih terdapat pertanyaan yang mengganjal, terutama permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang bersinggungan, terutama pada nilai rasa kemanusiaan. Dari analisis yang saya lakukan tentang implementasi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian terhadap keputusan yang dilakukan, menurut saya belum terlihat pembahasan yang mendalam, namun secara samar-samar sudah mampu sedikit menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan walaupun hanya beberapa poin-poin tertentu. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara yang saya lakukan, ada persamaan pengambilan langkah-langkah yang diterapkan oleh kepala sekolah tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan memvalidasi setiap permasalahan yang dihadapi, melibatkan komponen sekolah, dan komunikasi terbuka melalui diskusi di komunitas. Selain itu, berkaitan dengan jadwal dalam penyelesaian kasus, semuanya sama, tidak memiliki jadwal khusus. Sedangkan perbedaan nampak pada bagian yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ada yang menggunakan pendekatan terlebih dahulu kepada individu, ada juga dalam hal melibatkan semua rekan-rekan sejawat dalam proses pengambilan keputusan. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Setelah melakukan wawancara, rencana ke depan para kepala sekolah tersebut akan mempelajari dan mengkaji sehingga mampu menerapkan pemahaman 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan, sehingga diperoleh hasil keputusan yang lebih bijaksana. Selanjutnya, dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan evaluasi hasil keputusan dengan tujuan agar pengambilan keputusan ke depan lebih baik. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain?
kapan Anda akan menerapkannya? Kedepan, saya akan berlatih dalam menerapkan proses pengambilan keputusan dimulai dari lingkungan kelas bersama dengan siswa dan rekan sejawat yang menurut saya masuk dalam dilema etika dan bujukan moral. Selain itu, berusaha mempelajari prosedur dengan sistematika yang ada seperti 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip penanganan dilema etika dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Saya berkomitmen untuk menerapkannya sebagai bentuk penanganan kasus yang ada di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan bersama. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.